Salam Rahayu, hai Taurus, selamat datang kembali di channel ini, semoga sehat selalu. Ini bacaan untuk Taurus Ascendant dan Taurus Sun, periode tanggal 1 sampai 31 Mei 2022, bacaan menggunakan Vedic Astrology, bacaan sangat umum dan sangat general, tidak akan cocok untuk semua Taurus. Untuk lebih akurat, harus menggunakan data pribadi secara akurat dan mengajukan personal reading berbayar. Jadi kalau bacaan ini tidak cocok, maka lepaskan dan tinggalkan video ini. Bulan Mei adalah new periode untuk semua zodiak. Bagi Taurus, bulan Mei juga bulan yang spesial karena sebagian Taurus masih berulang tahun di bulan Mei. Selamat ulang tahun Taurus, semoga kebahagiaan selalu menjadi milik Taurus. Taurus adalah zodiak kedua, maka angka 2 adalah angka dari Taurus. Merkuri berada di Ascendant Taurus sepanjang bulan Mei tahun 2022. Di tanggal 10 Mei tahun 2022, Merkuri akan retrograde dengan degree 10 derajat. Merkuri adalah energi utama dari Taurus, sehingga terlihat bahwa sepanjang bulan Mei tahun 2022, Taurus akan sangat komunikatif. Ada hal-hal juga yang harus diselesaikan dengan dokumen, perjanjian, dan juga kesepakatan-kesepakatan. Rahu berada di houses ke-12 dengan Rahu dan Sun yang menyoroti Aries. Nantinya di semester kedua Mei, Sun akan menyoroti Taurus. Dengan adanya Rahu di houses ke-12, maka Ketu berada di houses ke-6. Sepanjang tahun 2022, Uranus masih berada di Aries, yaitu houses ke-12. Rahu masuk di houses ke-12 Taurus tanggal 12 April 2022. Sebelum masuknya Rahu di houses ke-12 Taurus ini, ada banyak aspek kehidupan Taurus yang rusak. Namun, rusaknya tatanan kehidupan Taurus sebenarnya membawa Taurus untuk tatanan kehidupan yang baru. Hanya saja, Taurus belum siap, belum bisa, belum mampu. Ada banyak aja alasan Taurus untuk tidak bisa melepaskan tatanan kehidupan lamanya. Setelah Rahu masuk bersama dengan Uranus, di sini Taurus akan mendapatkan keberanian untuk melepas tatanan lama kehidupannya dan masuk dalam tatanan baru kehidupannya. Dengan adanya aspek Ketu di houses ke-6, ini akan sangat terkait sekali, di mana Taurus akan lebih ke arah spiritual. Taurus akan lebih mendalami apa yang menjadi tujuan kehidupan Taurus. Uranus ini membawa kerusakan dalam tatanan kehidupan Taurus. Namun, Ketu akan membimbing Taurus untuk menemukan tatanan kehidupan baru Taurus. New Moon in Virgo berada di houses keempat. Sepertinya di bulan April, Taurus harus menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan ibu, kerabat ibu, atau saudara-saudara, adik atau kakak yang memiliki koneksi batin dengan ibu. Pluto yang berada di houses ke-9 terlihat bahwa Taurus tidak belajar dari pengalaman, karena Pluto ini bisa mempengaruhi Taurus dalam menyikapi atau memaknai pengalaman kehidupan Taurus sendiri. Pluto ini membuat Taurus tidak pernah jera terhadap masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Sekeras apapun, seperih apapun, sesakit apapun, cobaan dalam kehidupan Taurus, Taurus tidak pernah jera. Taurus seperti membanggakan karakter dirinya yang seperti banteng, ya, untuk menghadapi persoalan kehidupannya. Namun, ada kalanya Taurus harus bersikap lebih bijaksana, ya, tidak menganggap bahwa semua persoalan di dalam kehidupan harus fighting, harus bertarung dan harus effort. Ada hal-hal yang sebenarnya Taurus harus sadari bahwa kebijaksanaan adalah yang terpenting dari perjalanan dan pengalaman kehidupan. Oke. Kemudian Mars dan Saturnus berada di houses ke-10 Taurus. Ada keberanian, semangat, dan kepercayaan diri Taurus dalam menjalankan profesi, karir, atau pekerjaannya pada periode ini. Saturnus akan membawa Taurus berhadapan dengan figur otoritas, figur pejabat, atau figur yang bisa memberikan keputusan besar. Energi dari figur ini adalah Saturnus. Sebelum Saturnus berada di houses ke-10 Taurus,
Sebelumnya Saturnus berada di houses ke-9 Taurus bersama dengan Pluto. Transitnya ke houses ke-10 Taurus ini disebut dengan sadisati atau siklus karma situation. Saturnus selama 2 tahun setengah akan mendidik Taurus untuk belajar dari pengalaman. Yang tadinya Taurus nggak pernah jerak nih, Saturnus mengambil alih. Sampai Taurus benar-benar jerak dan benar-benar sadar tentang makna karma situation yang disampaikan. Mars ini adalah energi dari seorang laki-laki yang mungkin akan memberikan efek panas dalam profesi Taurus. Bisa saja ini dalam bentuk persaingan, kompetisi, atau Mars ini ada kaitannya dengan Moon, saudara, kerabat, adik kakak, saudara dari ibu. Sehingga ini sepertinya ada kaitan juga dengan pekerjaan ataupun karir ataupun bisnis yang dijalani dengan Taurus. Namun karena Merkuri retrograde, ini sebenarnya situasi masa lalu ya, yang akan Taurus selesaikan kembali. Ada masalah uang, masalah bisnis, kerjasama, atau masalah karir jika yang berkarir, atau pekerjaan aktivitas dari masa lalu yang harus diselesaikan oleh Taurus dengan seseorang energi Mars ini yang ada kaitannya dengan figur ibu ini. Bisa saja ini adalah masalah litigasi atau masalah hukum yang disebabkan oleh Rahu dan Uranus. Rahu bisa memberikan Taurus kekuatan keberanian untuk melepas, tetapi Rahu juga bisa membuat Taurus impulsif, berlebihan dalam obsesi dan ambisinya. Ambisi dari Rahu bisa membawa dua hal. Jika dipergunakan maju, maka Taurus akan berani untuk melepaskan hal-hal yang selama ini tidak berani Taurus lepaskan. Tetapi jika Taurus mempergunakan energi ambisi dan obsesi dari Rahu ini untuk mundur, maka disinilah Taurus akan stagnan pada persoalan kehidupannya dan tidak akan ada perubahan tatanan kehidupan untuk Taurus. Jadi, manfaatkan energi Rahu ini Taurus untuk move on, untuk melepaskan, untuk berani. Yang tadinya Taurus takut, seharusnya akan lebih berani dengan energi Rahu ini untuk melepaskan. Akan ada juga pengeluaran uang dari masalah yang tidak terduga efek dari Rahu dan Uranus yang berada di houses ke-12 Taurus. Neptunus, Venus, dan Jupiter berada di houses ke-11 Taurus. Ini juga tentang penyelesaian Taurus yang diselesaikan dengan uang. Negosiasi dan mediasinya berkaitan dengan uang ya Taurus. Satu sisi bisa memberikan keuntungan, peluang bagi Taurus keluar dari masalah ini, atau juga membawa dampak kerugian bagi Taurus. Ini terlihat bahwa apapun masalah yang diselesaikan oleh Taurus di bulan Mei sebenarnya bukan masalah Taurus secara personal. Namun ini keterlibatan saya lihat ya. Oke. Kemudian kita lihat untuk tanggal 17 Mei 2022, Taurus, Sun sudah menyoroti asendan Taurus dan Merkuri retrograde-nya tidak masuk ke Gemini, tetapi hanya di perbatasan koordinat antara Taurus dan Gemini dengan degree 7 derajat. Full Moon berada di houses ke-9. Full Moon in Capricorn bulan Mei membawa rasa tanggung jawab, rasa ingin mengendalikan semuanya, rasa ingin memimpin, dan rasa ingin membantu. Apapun yang ingin dilakukan oleh Taurus, sebenarnya ini karena dorongan batin. Kemudian Saturnus dan Neptunus conjunction. Saturnus berada di houses ke-10 Taurus, Neptunus berada di houses ke-11 Taurus. Antara profesi dan juga investasi. Antara pekerjaan dan keuntungan. Neptunus berada di Pisces, houses ke-11. Ini tentang keuntungan yang didapatkan Taurus dengan transendensi ya. Kesadaran Taurus bahwa Taurus bisa melakukan hal-hal di luar dari apa yang Taurus percayai saat ini. Ada kemampuan tambahan atau kemampuan yang lebih yang Taurus dapatkan. Moon dan Jupiter juga conjunction, serta membentuk segitiga dengan Merkuri. 0,7, Moon 0,7, dan Jupiter 0,7 degree. Antara pekerjaan, karir, bisnis, keuntungan, investasi, komunikasi, dan perjanjian. Pada periode ini akan ada perjanjian yang cukup berkesan di dalam kehidupan Taurus.
Apakah kesan ini positif ataukah kesan ini negatif? Namun sekali lagi, periode sadisati atau transitnya Saturnus sangat besar pada energi Taurus sehingga memberikan Taurus pelajaran penting di dalam kehidupan. Pada periode ini Mars juga sudah berada di houses ke-11 Taurus. Mars akan memberikan Taurus kepercayaan diri, semangat, dan keyakinan untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi dengan adanya Mars satu houses bersama dengan Jupiter dan Venus, jika ada rencana pernikahan, ini bisa tertunda. Jika ada rencana untuk pertemuan dalam hal hubungan asmara, ini juga bisa menjadi penundaan ya. Penundaan ini bisa disebabkan oleh konflik atau bisa menyebabkan konflik atau kemarahan. Kemudian kita lihat di tanggal 23 Mei, Venus yang tadinya berada di houses ke-11 Taurus transit ke houses 12 Taurus dan juga akan conjunction dengan Neptunus. Venus satu houses bersama Rahu dan Uranus. Disinilah Taurus dilema antara melepaskan cinta atau ambisi kehidupan. Mungkin Taurus akan memperjuangkan seseorang yang belum pernah didapatkan, tetapi mungkin juga Taurus akan melepaskan seseorang demi ambisi hidup Taurus. Kalau Taurus memiliki cita-cita yang lain dalam kehidupannya selain seseorang yang dicintainya, maka Taurus bisa saja mengejarnya. Tetapi jika Taurus tidak memiliki ambisi lain dalam kehidupannya, maka Taurus mengejar cintanya. Kemudian kita lihat dari tanggal 23 Mei hingga ke tanggal 31 Mei 2022. Merkuri masih retrograde di asendan Taurus dan ada New Moon in Taurus. Sun juga sudah menyoroti Taurus. Taurus akan bisa melihat masalah di batinnya. Tetapi ini bisa juga menyebabkan Taurus depression jika Taurus tidak mengkomunikasikannya. Taurus butuh teman bicara, Taurus butuh teman sharing ya. Pada tanggal ini Jupiter dan Venus conjunction di 0,9 degree dan Venusnya juga 0,9 degree. Saturnus dan Neptunus juga conjunction. Terlihat bahwa di sini Taurus akan mengeluarkan uang untuk membiayai orang yang disayangi. Tadi di awal sudah terlihat energinya bahwa ini ada kaitannya dengan figur ibu atau saudara-saudara dari ibu. Atma Karaka di bulan Mei ini, Moon 28 degree. Prioritas Taurus dalam bulan Mei ini adalah Moon ini sendiri. Ada masalah batin. Namun jika Taurus ingin keluar dari situasi ini, maka Taurus harus Sun di houses kedua dan Pluto di Capricorn. Taurus harus berani transformation. Taurus harus berani merubah tatanan kehidupannya. Energi dari Rahu sudah memberikannya, tapi Taurus ini kuat banget di energi cinta. Taurus dikalahkan oleh rasa cintanya terhadap seseorang melebihi dirinya sendiri. Taurus harus memahami bahwa mencintai diri itu cukup penting. Taurus harus lebih mencintai dirinya dari manusia manapun untuk bisa keluar dari situasi masalah batin Taurus. Kalau Taurus tidak berani transformation, tidak berani berubah tatanan kehidupannya dengan tatanan kehidupan yang baru, maka ini bisa membuat stagnan. Namun saya percaya sebagian Taurus akan mengambil kekuatan Rahu untuk berani show up, berani melepaskan hal-hal yang memang harus lepas karena Neptunus yang berada di houses ke-11 Taurus ini akan menyadarkan betapa pentingnya Taurus melepaskan cinta yang sudah tidak lagi indah, yang sudah tidak lagi utuh. Oke Taurus, ini adalah situasi Taurus untuk melepaskan tatanan kehidupan lama menuju tatanan kehidupan baru, ditandai dengan bulan kelahiran, hari ulang tahun Taurus. Melangkahlah untuk maju Taurus. Gapailah kebahagiaan yang selama ini belum pernah Taurus dapatkan. Namun bukan kebahagiaan yang memang harus dilepaskan. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Jika kamu suka video ini jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kamu, share ke media sosial kamu. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you for watching. Bye.